operasi politik penundaan pemilu belum berakhir. Untuk itu, setelah operasi politik ini tidak mampu mengkonsolidasikan dukungan parlemen, kita harus mengantisipasi siasat penundaan pemilu itu melalui operasi pelemahan peran KPU. Dengan berbagai cara, aktor-aktor tadi bisa memaksa KPU untuk menyatakan tidak sanggup menjalankan pemilu tepat waktu pada tanggal 14 Februari 2024. Karena itu saya instruksikan kepada fraksi Partai Demokrat, khususnya Komisi 2 DPR RI untuk segera mendorong pembahasan dan pengesahan alokasi anggaran pemilu yang diajukan oleh KPU. Jangan sampai lambatnya pengesahan anggaran pemilu ini menjadi pintu masuk bagi siasat dan kepentingan untuk menunda pemilu dengan alasan-alasan yang sifatnya teknis operasional penyiapan pemilu yang tidak optimal. Suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan hati rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik dan terjadi kelangkaan barang di pasar. Harga minyak goreng naik, harga kedelai naik, harga daging sapi juga naik. Yang kita sesalkan, kenaikan harga-harga tersebut dilakukan secara diam-diam. Tiba-tiba sudah naik saja. Rakyat yang lagi sulit hidupnya saat ini akibat belum pulihnya perekonomian rumah tangga mereka seolah dipaksa begitu saja untuk menerima keadaan. Kita semua seperti di fait accompli, dipaksa menerima keadaan ini. Sejak awal, saya instruksikan kepada seluruh jajaran, khususnya fraksi Partai Demokrat, DPR RI, juga DPRD, untuk menolak tegas wacana penundaan pemilu 2024. Saya mengatakan bahwa upaya tersebut sebagai permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, termasuk dengan cara mempermainkan dan mengacak-acak konstitusi. Kalau mereka berhasil undur pemilu, lalu apalagi berikutnya? Presiden 3 periode? Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat? Atau presiden seumur hidup? Sungguh malang nasib kita kalau sampai itu semua terjadi. Mari kita semua waspada dan berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat kita, serta menjaga kelangsungan demokrasi dan masa depan bangsa dari permufakatan jahat tersebut. Jika yang baik diam, maka sama saja kita membiarkan negara ini masuk ke dalam jurang kehancuran. Partai Demokrat menilai wacana perpanjangan kekuasaan yang terus digaungkan mencerminkan ketakutan pemerintah menghadapi pergantian kekuasaan pada pemilu 2024. Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latukonsina menegaskan, pemilu 2024 belum dilaksanakan, pemerintah sudah mengalami post-power syndrome. Ini namanya pre-post power syndrome, jadi belum selesai kekuasaan, sudah takut kehilangan kekuasaan, ujarnya. Padahal agenda reformasi itu cuma satu, yakni membatasi kekuasaan, yakni cukup 2 periode, tanpa perpanjangan jabatan hingga 3 periode, termasuk menunda pemilu. Bahkan pasca reformasi, alih-alih tunda pemilu, yang ada justru malah percepatan pemilu. Lah sekarang dengan kondisi KPU yang jauh lebih baik dan pengalaman, kenapa kita berpikir tunda pemilu, kata Jovan. Jovan mengapresiasi ketegasan sikap Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum Nasdem Surya Paloh yang menolak penundaan pemilu dan wacana Presiden 3 periode. Beliau-beliau ini tahu betul konsekuensi dari mengkhianati demokrasi ini. Rakyat bisa jadi korban, bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidaksetujuan rakyat, ucapnya. Jovan mengingatkan semua pihak untuk berkaca pada sejarah yang mengajarkan apabila rakyat terus ditekan dan ditakut-takuti mereka akan melawan balik. Kita khawatirkan mereka akan tiba pada satu titik untuk melawan balik, sehingga bisa terjadi perpecahan besar. Konsekuensi inilah yang dihindari oleh kita semua. Pergantian kekuasaan adalah sesuatu yang alamiah dalam sejarah, dan sudah dijamin dalam konstitusi kita. Jika ini diutak-atik terus dengan berbagai alasan, sejarah 1998 mengajarkan pada kita bagaimana publik melakukan koreksi dengan sendirinya,
tegas Jovan. Jovan juga mengkritisi pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kembali menggaungkan wacana perpanjangan kekuasaan dengan alasan riset Big Data yang menunjukkan aspirasi publik, termasuk klaim beberapa ketua umum partai politik yang menyatakan ada aspirasi rakyat untuk menunda pemilu. Hal itu justru dibantah oleh sejumlah survei lapangan yang dilakukan nasional, termasuk klaim Luhut yang juga dibantah sejumlah pakar Big Data karena jumlah datanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Di mana setelah diteliti ulang, hasilnya lebih banyak yang menolak ketimbang menunda pemilu. Pernyataan Pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset Big Data ini hanya akal-akalan saja. Ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan, yang ujungnya akan mengkhianati amanat reformasi, ucapnya. Jovan menyebut, sebelumnya skenario 3 periode dan perpanjangan jabatan telah gagal dan kini dilanjutkan dengan skenario tunda pemilu. Melihat wacana tunda pemilu ini, Jovan menilai, kemungkinan besar akan gagal. Skenario lain yang mungkin dilakukan adalah memaksakan amandemen UUD 45 dengan memanfaatkan kekuatan partai koalisi yang dominan di DPR RI maupun di MPR RI. Alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran pemilu 2024, karena sampai sekarang pembahasan anggaran pemilu masih deadlock. Skenario paling akhir, bukan tidak mungkin, pemerintah nekat mengeluarkan dekret presiden dengan berbagai alasan, seolah-olah kehendak rakyat berdasarkan survei abal-abal, alasan ekonomi yang belum pulih, alasan COVID-19 yang belum terkendali, dan bahkan alasan perang Rusia-Ukraina yang nun jauh di sana, ujarnya. Dengan kata lain, sambung Jovan, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat reformasi. Secara akal sehat dan hati nurani, ada beberapa kemungkinan alasan tunda pemilu. Pertama, pemerintah sudah dicekam ketakutan kehilangan kekuasaan bahkan sebelum kekuasaan berganti. Para pakar psikologi politik dan para sejarawan perlu juga berbicara tentang hal ini, katanya. Kedua, pemerintah ketakutan rencana pemindahan ibu kota negara, IKN, yang baru bakal gagal total, baik karena faktor ketidakpastian ekonomi serta kurangnya waktu. Kalau proyek ini gagal, tentu proyek IKN akan dikenang sebagai aib dari manajemen pemerintah yang serampangan. Baru saja kita membaca SoftBank Group Corp membatalkan rencana investasinya bagi IKN. Pada Jumat lalu, sebelumnya pemerintah mengklaim SoftBank berkomitmen berinvestasi antara $30 Amerika Serikat minus 40 miliar. Mundurnya SoftBank ini tentunya merefleksikan ketidakyakinan investor akan kesuksesan dari proyek ini, jelas Jovan.